walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Jadi dia tidak perlu mengaku. Makanya umat Islam itu didirikan dalam sebuah konsep akidah, tidak belajar kepada perjanjian lama, perjanjian baru, tidak. Kita sekarang ini berhadapan dengan orang Kristen. Kenapa membahas perjanjian baru? Karena adanya debat lintas agama. Islam tidak seperti Kristen, berdiri menjadi Kristen karena ngambil kitabnya agama lain. Kalau Islam tidak. Nah, makanya ketika saya minta kepada saudara, mana sanadnya dari Yesus ke Paulus, Anda nggak bisa menunjukkan itu. Jangan sanad, terlalu tinggi. Terlalu tinggi karena terlalu berat. Yesus aja langsung ke Paulus, ada nggak? Katanya sesamaan. Paulus ngaku, aku dipilih dari sejak rahim ibuku. Mana? Buktikan itu. Saya masih minta, saya masih kasih ruang kepada Anda. Waktu Anda masih ada 10 menit kurang lebih. Tolong tunjukkan kepada kita bahwa Paulus itu memang adalah seorang utusan dari Yesus. Kalau tidak, berarti Pauluslah yang dikatakan sebagai apa yang dinubuatkan oleh Yesus, bahwa akan ada di tengah-tengah mereka nabi-nabi palsu. Yang diterangkan oleh Yesus di dalam kitabnya kepada murid-muridnya, yang dalam kitab Kristen dalam pengajarannya kepada murid-muridnya itu jelas. Matius 7 nomor 20. Ya. Dari buahnya kamu mengenal dia. Kalau kemudian nabi palsu itu mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yesus, mengajarkan Yesus sebagai utusan Tuhan, itu bukan nabi palsu tuh. Yang nabi palsu itu yang menolak Tuhannya Yesus, bahwa dia adalah Tuhan satu-satunya, dan menolak kemudian menolak kemudian Yesus bahwa dia adalah utusan Tuhan. Paulus menolak dua-duanya. Dia menolak Bapa sebagai Tuhan satu-satunya, juga menolak Yesus sebagai utusan Tuhan. Yang diajarkan kemudian adalah Yesus adalah Bapa itu sendiri, Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Matius mengatakan begini, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Apakah Rasulullah Muhammad SAW pernah pergi ke Bani Israel mengakui bahwa aku utusan Paulus, aku utusan Yesus, menyamar seperti domba, menyamar seperti Bani Israel, mengatakan bahwa aku adalah utusan Yesus? Pernah? Nggak pernah. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai domba. Dia mengaku domba itu Paulus. Dia mengaku murid, dia mengaku rasul daripada Yesus itu sendiri. Nah, ini sudah terjawab. Oleh karena itulah kemudian saya katakan, ketika di dalam Kejadian 49 nomor 27, Yakub mengambil anaknya, wahai Benyamin, keturunanmu akan berlaku seperti serigala. Keturunan Benyamin akan berlaku seperti serigala. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin. Itu yang perlu saudara pahami. Dan dia berasal dari tengah-tengah pengajaran Yesus. Itulah Paulus. Sekarang pertanyaan saya ulang kepada saudara. Waktu Anda masih banyak. Tunjukkan kepada saya data bahwa Yesus yang mewanti-wanti kepada muridnya agar waspada kepada serigala, justru menunjuk Paulus sebagai rasul. Silakan. Oke. Jadi tadi saya melihat ada klaim bahwa Nabi Muhammad ternyata tidak memiliki sanad. Ini sangat konyol ya. Ternyata Nabi penutup itu nggak punya sanad. Sementara orang Yahudi sendiri yang nggak percaya Yesus ya, nggak menuhankan Yesus, mereka punya namanya semika. Semika itu artinya adalah suksesi. Semika orang Yahudi saat ini itu mentok hanya sampai Rabi Akiva, Yohanan bin Akiva, yang bikin kitab Masoret gitu ya. Ternyata orang Islam nggak punya sanad. Sanadnya berarti cuma sampai Nabi Muhammad. Sementara kalau para rasul itu punya sanad, termasuk Rasul Paulus. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Seandainya taruhlah Paulus itu bukan rasul, anggaplah nabi palsu. Anggaplah nabi palsu, rasul palsu, tokoh fiktif ya. Seandainya Paulus ini juga pedofil ya. Kami nggak peduli. Makanya saya bilang tadi, rasul-rasul kami itu nggak butuh didoain. Kami nggak pernah minta doain, Tuhan tolonglah, berikanlah Rasul Matius keberkahan, limpahkanlah rahmat seperti Nabi Ibrahim. Enggak, kami nggak peduli. Karena kami hanya mengikuti Yesus. Yesus itulah satu-satunya juru selamat yang bisa mengeluarkan Anda semua ini dari api neraka. Kalau nggak ada Yesus, ya udah itulah neraka. Percuma. Nah, jadi kalau mau merujuk tunjukkan ayatnya, tunjukkan, saya udah nunjukin 1000 ayat pun tetap ditolak. Kita main logika aja. Kami tidak ada Paulus pun tidak apa-apa. Yang penting Yesus Kristus. Mau kisah para rasul itu nggak ada, itu nggak apa-apa. Mau Korintus nggak ada, Roma nggak ada, tidak apa-apa. Karena orang-orang Kristen terdahulu
kitab-kitab itu, dan juga tidak menjadi Kristen karena Rasul Paulus. Jadi kamu mau mencopot Paulus, oke, tapi anehnya kalau keislaman dicabut Nabi Muhammad, rontok semua. Bahkan ada klaim khataman nabiin. Loh, khataman nabiin itu hanya klaim oknum. Yesus itu kenapa dia jadi Mesias? Karena dia adalah pewahyuan yang dinanti-nantikan oleh seluruh nabi. Makanya nabi itu bernubuat semua demi Yesus, untuk menubuatkan Yesus. Makanya dia bilang ini nih dalam Alkitab, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Nah, terus dia bilang inilah perjanjian baru oleh darahku yang menjadi materai. Ada yang tahu nggak materai itu bahasa Ibrani-nya apa? Bahasa Ibrani-nya materai itu adalah khotam, penutup, seal, ya. Jadi makanya di dalam keyahudian, Yahudi masih menantikan Mesias, dan di dalam keislaman kami tidak menantikan lagi adanya nabi penutup, karena penutup itu adalah darah Kristus. Tidak mungkin lagi ada namanya nabi-nabi penutup, rasul penutup, semua yang istilahnya penutup-penutup itu nggak ada. Karena penutup itu adalah materai, darah Kristus itu. Kalau nggak ada darah Kristus, baru Nabi Muhammad ngaku nabi, oke kami percaya. Karena masalahnya ada darah Kristus. Ini yang ngomong Kristus. Kristus ini nggak mungkin bohong gitu loh. Tapi kalau Nabi Muhammad mengatakan dia adalah nabi penutup dengan berdasarkan ayat-ayat Quran, bisa jadi itu hanya omongan oknum. Itu bukan firman. Kenapa saya asumsikan bukan firman? Karena dia sendiri tidak punya sanad. Nabi Muhammad sebelum wahyu turun dia tidak beribadah. Dia tidak tahu beribadah itu harus hari apa, hari Jumat, Sabtu, apa Minggu. Dia nggak tahu. Makanya akan terjadi kebingungan di situ. Nggak punya sanad, sehingga ajarannya adalah ajaran asumsi. Ini menurut saya. Ya, silakan ditanggapi. Iya, terkait dengan sanad yang saya uraikan di awal tadi, Al-Quran surah Al-Imran ayat 81, kalau Anda memahami itu sudah selesai di sana. Bagaimana kemudian para nabi bersaksi tentang dirinya, itu satu. Kemudian yang saya tanya itu bukan membuat harusnya Anda curhat. Yang saya tanya tentang kerasulan Paulus, bukan mau dilepas ataupun tidak, bukan itu yang jadi permasalahan. Yang jadi inti kekristenan sekarang ini adalah buah karya dari Paulus. Dari buahnya kita lihat, Kristen itu adalah agama yang dibentuk oleh Paulus, bukan Yesus. Oleh karena itu Anda punya tanggung jawab untuk menunjukkan kepada kita. Kenapa susah kali Anda mengatakan saya sudah menunjukkan data-datanya, ayat-ayatnya, saya sudah menunjukkan sanadnya. Mana sanadnya? Mana datanya? Yesus menyebut Paulus kan nggak ada. Sementara baginda Rasul Muhammad SAW kami imani jelas karena sumbernya adalah Allah. Sumbernya adalah Allah. Rasul kemudian mewahyukan kepada dirinya. Kami tidak perlu melakukan penyelidikan seperti kitab Anda. Justru sanad yang Anda maksud itu yang meruntuhkan akidah Anda. Saya uji, apakah betul ajaran para penulis kitab Anda bersumber dari Yesus? Ternyata tidak. Ya, Anda nggak mampu menunjukkan itu. Nah, kami memang tanya baginda Rasul Muhammad SAW. Dari Allah ke Rasul Muhammad SAW. Nah, Paulus dari mana? Dari Yesus kan? Buktikan itu. Karena Yesus pernah datang sebagai manusia di atas muka bumi. Tentu dia pernah bertemu dengan Paulus kalau Paulus itu betul-betul nabi. Sekali lagi saya minta kepada saudara, tunjukkan kepada saya data sanad dari Yesus kepada Paulus, di mana Paulus pernah dipanggil, diseru oleh Yesus sebagaimana pengakuan dia. Silakan. Oke, izinkan aku share screen ya. Mungkin nggak lama-lama ini. Ya, tolong di pause dulu waktunya. Ya. Ya, silakan. Setelah keluar data share screen-nya, tolong dijalankan waktunya. Masih belum bisa, host. Udah, Oke, udah bisa. Sebentar. Sudah, lanjut. Ya, ini tadi yang saya sebutkan ya. Dalam Galatia 2 ayat 9. Mungkin tadi nggak ada yang menyimak ya. Yakobus, Kefas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru. Kenapa dipandang sebagai soko guru? Karena mereka diutus untuk pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi yang mengajari murid adalah guru.
jelas. Dan tadi saya sudah sebutkan di atas, di dalam 2 Petrus 1 ayat 15, bahwa Petrus itu mengakui tulisan-tulisan Paulus. Pertama, Paulus itu ditumpang-tangani oleh Petrus. Ini berjabat tangan ini adalah tradisi Kristen di mana pertamanya adalah berjabat saling mencium. Kalau kalian pernah Yasir Arafat tuh sama orang Kristen Arab, biasanya mereka akan berjabat saling cium di kanan, di kiri. Suaranya hilang ya bos nih. Terus mereka Suaranya ada tuh hilang ya bos. kepala itu sanat atau bahasa Yunan ya. Sinedrio atau bahasa sanat. Nah ini menjelaskan bahwa dia salah ikut. Bahwa dia diutus orang, mereka salah ikut. Tentunya Rasul Petrus tidak akan menuliskan seperti tulisan-tulisan yang tulisan-tulisan Paulus itu untuk kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi Makanya saya bilang wabarakatuh. tadi,